Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Laili Sigit akan menjelaskan materi tentang jurnal khusus dan jurnal umum pada perusahaan dagang. Nah, sebelum ke materi, silakan klik tombol loncengnya untuk subscribe, like, komen, dan share untuk memberikan ilmu kepada yang lain agar bermanfaat. Marilah kita mulai materi kali ini dengan materi jurnal khusus, mana jurnal khusus ini hanya ada pada perusahaan dagang. Pengertian jurnal khusus di sini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatatkan transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Sedangkan tujuan dari jurnal khusus adalah mengurangi pekerjaan dalam memindah bukukan ke buku besar dan menciptakan pengendalian intern perusahaan. Macam-macam jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian khusus mencatat dari transaksi pembelian secara kredit. Nah, di sini baik pembelian barang dagangan, peralatan, perlengkapan, dan aktiva lain yang dibeli secara kredit. Kemudian yang kedua adalah jurnal penjualan, mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dan yang ketiga, jurnal pengeluaran kas, catat transaksi berkaitan dengan pengeluaran kas atau mengeluarkan uang. Kemudian yang keempat adalah jurnal penerimaan kas, mencatat transaksi berkaitan dengan penerimaan kas atau menerima uang. Nah, jurnal pembelian tadi adalah hanya mencatat pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan, perlengkapan, peralatan, dan aktiva lain yang secara kredit. Nah, dalam hal ini, editorial kalimat di soal atau transaksi biasanya ilustrasi secara kredit adalah dengan kata-kata secara kredit, dengan faktur, ataupun dengan syarat pembayaran. Syarat pembayaran di sini saya contohkan dengan N30, kemudian 210 N30, EOM atau end of month, dan N10 EOM. Jadi saya memberikan 4 contoh saja, sebetulnya masih banyak yang lain. Nah, di sini sebetulnya untuk syarat pembayaran tergantung dari akad antara penjual dengan pembeli. Makin tinggi tingkat kepercayaan penjual dengan pembeli, maka prosentase potongan semakin besar dan jangka waktu pelunasan bisa lebih longgar atau lebih panjang. Saya akan jelaskan yang 210 artinya adalah akan mendapat potongan 2% ketika membayar maksimalnya adalah 10 hari setelah tanggal transaksi. Misalkan 1 Januari 2021 transaksi awalnya, maka ketika ingin mendapat potongan 2%, maka harus membayar pelunasannya
hari maksimalnya setelah tanggal transaksi, yaitu maksimalnya tanggal 11. Nah, ketika membayar setelah tanggal 11 dan seterusnya, maka tidak dapat potongan. Adapun N30 adalah batas waktu bayaran atau pelunasan, atau saya katakan deadline-nya. Format jurnal pembelian. Sini saya contohkan dari Kang Surya Jaya, yaitu tanggal, keterangan berisi nama perusahaan atau pemasok, syarat pembayaran tadi misalkan contohnya 210 N30 dan seterusnya, dan drive isinya adalah nomor akun atau check mark. Kemudian di sini ada kolom debit. Kolom debit isinya pembelian dan akun serba-serbi. Sedangkan kolom kreditnya adalah utang dagang. Nah, kapan akan muncul akun pembelian di sebelah debit? Ketika pembeliannya adalah pembelian barang dagangan secara kredit, sehingga bayangan jurnal umumnya adalah pembelian pada utang dagang, sehingga pembelian ada di debit, utang dagang di sebelah kredit. Tetapi ketika pembelian peralatan atau perlengkapan secara kredit atau aktiva yang lain, bukan barang dagangan, maka di sini yang akan muncul di jurnal pembelian sebelah debit adalah bukan pembelian, tetapi masuknya ke serba-serbi dengan akun tergantung tadi. Misalkan beli peralatan secara kredit, maka di sini yang akan muncul adalah nama akun peralatan di sebelah debit, serba-serbi berapa, dan di sebelah kreditnya adalah muncul utang dagang. Format jurnal penjualan. Ini ada tanggal, nomor faktur, nomornya berapa, kemudian keterangan, isi nama debitur, kemudian syarat pembayaran seperti tadi ada 210 N30 dan sebagainya, kemudian ref isinya nomor akun atau check mark. Kemudian untuk khusus jurnal penjualan, kolom debit dan kredit itu di satu kolom, tetapi debitnya piutang dagang dan kreditnya penjualan. Sini ketika penjualan secara kredit, maka piutang dagang ada di debit dan kreditnya adalah penjualan. Selanjutnya adalah format jurnal penerimaan kas. Ada yang mengikat JKM, jurnal kas masuk. Formatnya tanggal dan keterangan berisi nama perusahaan yang melunasi, kemudian referensi, ini berisi nama akun atau check mark, dan debitnya adalah berisi kas dan potongan penjualan, dan kreditnya berupa piutang dagang, bisa penjualan atau serba-serbi. Nah, kapan itu ada kas di debit dan akun yang lain, yaitu ketika ada penjualan secara tunai, maka di sini kasnya di debit, penjualan di kredit. Ya, jurnal penerimaan kasnya kas, debit, kreditnya adalah penjualan. Demikian juga ketika penerimaan piutang, kas di debit, piutang dagang ada di kredit. Atau penerimaan piutang tetapi dalam masa potongan, berarti
kas di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang ada di kredit. Ataupun penjualan secara tunai, tapi selain penjualan barang dagangan, bisa peralatan, bisa perlengkapan atau apa yang lain, pokoknya bukan barang dagangan, maka akan muncul kas di debit serba-serbi. Kemudian format jurnal pengeluaran kas. Sini ada tanggal, keterangan, terisi nama perusahaan atau nama akun, kemudian referensi dengan nomor akun atau checkmark. Debitnya adalah ada akun pembelian, utang dagang, dan serba-serbi. Kolom kreditnya adalah kas dan potongan pembelian. Jurnal pengeluaran kas ini berkaitan dengan mengeluarkan uang atau pengeluaran kas. Bisa terjadi ketika ada transaksi pembelian barang dagangan secara tunai, maka bayangan jurnal umumnya adalah pembelian pada kas, sehingga di jurnal pengeluaran kas muncul di debit pembelian dan kas di kredit senilai berapa. Sedangkan yang lain adalah bayar utang. Jadi utang dagang berkurang, kas berkurang. Jadi utang dagang pada kas. Berarti utang dagangnya di debit, kasnya di kredit. Atau membayar beban gaji, maka di sini akan masuk ke serba-serbi beban gaji, jumlahnya berapa, kas di kredit. Kemudian membayar iklan, maka di sini beban iklan di debit, di serba-serbi, kas. Ataupun melakukan pelunasan di dalam masa potongan, sehingga di sini akan muncul di debit utang dagang, kas di kredit, dan potongan kredit. Jadi semuanya tergantung situasi dari transaksi yang ada. Kemudian jurnal umum formatnya adalah sama seperti di jurnal umum perusahaan jasa, yaitu tanggal, keterangan berupa nama akun, dan referensi itu berupa nomor akun, debit, dan kredit. Nah, di sini untuk keterangan pada jurnal umum perusahaan dagang, karena jurnal umum di perusahaan dagang hanya mencatat retur saja, baik retur pembelian maupun retur penjualan, maka di sini nanti keterangan biasanya nama akunnya utang dagang, retur pembelian, retur penjualan, dan piutang dagang. Sedangkan jurnal umum di perusahaan jasa itu semua akun akan muncul di keterangan, karena semua transaksi akan masuk ke jurnal umum pada perusahaan jasa. Tetapi kalau di perusahaan dagang hanya mencatat retur saja. Baiklah, kita untuk ke jurnal khusus kita latih perlahan. Maka di sini saya katakan latihan yang pertama adalah
latihan prajurnal khusus yaitu hanya memilah dari transaksi yang ada, memilah ke jurnal khusus pembelian, apakah ke jurnal khusus penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, ataupun jurnal umum. Jadi belum masuk ke format jurnal khususnya. Nanti kalau sudah sering latihan memilah, kemudian mengelompokkan, baru latihan ke jurnal khususnya secara format. Baik, tanggal 1 di sini membeli barang dagangan dari toko Pesona sebesar 10.500.000 dengan syarat pembayaran 210 N30. Di depan sudah dijelaskan bahwa ketika ada syarat pembayaran itu adalah ciri bahwa pembelian untuk tanggal 1 ini adalah pembelian secara kredit. Ini berlaku untuk pembelian maupun penjualan. Syarat pembayaran maka otomatis ini adalah secara kredit. Selain secara lugas di transaksi, kadang di tutorial kalimatnya adalah secara kredit langsung seperti itu, atau dengan faktur, atau bahkan dengan nomor faktur sekian dengan syarat pembayaran bahkan 2 dan sebagainya. Dan di sini tanggal 1 membeli barang dagangan dengan syarat pembayaran berarti membeli barang dagangan secara kredit. Maka di sini masuk ke jurnal pembelian karena membeli barang dagangan secara kredit. Kemudian tanggal 2 inti kalimatnya adalah menjual barang dagangan ini dengan syarat berarti secara kredit. Maka di sini jual secara kredit berarti masuk jurnal jualan. Tanggal 3 ini membeli barang dagangan secara tunai berarti beli tunai berarti mengeluarkan uang, maka jurnal pengeluaran kas. Demikian juga tanggal 3 Desember yang kedua, bayar beban gaji atas mengeluarkan kas berarti jurnal pengeluaran kas. Tanggal 4 menjual barang dagangan ada syarat pembayaran. Nah, ini kalimatnya adalah jual secara kredit. Nah, masuk ke jurnal penjualan. Tanggal 5 Desember beli barang dagangan secara kredit dan jurnal. Lanjut latihan berikutnya tanggal 6 ini membeli barang dagangan dengan syarat pembayaran, maka artinya ini barang dagangan kredit, maka masuk ke pembelian. Tanggal 7 membeli peralatan ini secara kredit, peralatan karena secara kredit. Tanggal 8 pembelian barang berarti namanya retur atas pembelian berarti retur pembelian, maka masuk ke jurnal umum. Tanggal 8 dilunasi pembelian berarti membayar, masuk ke pengeluaran kas. Tanggal 9 ini juga bayar, terima pembayaran dari atas penjualan. Berarti ini dulu pernah menjual, sekarang terima uangnya. Berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 11 menerima pengembalian barang dagangan tapi atas barang yang dijual berarti retur penjualan, maka di sini masuk ke jurnal umum.
Kemudian tanggal 15 menjual ini secara kredit maka jurnal penjualan. Tanggal 17 berikutnya lunasi pembelian, bayar berarti jurnal barang kas. Gimana, sudah oke? Sudah lancar? Mudah-mudahan. Lanjut. Coba gampang latihan. Tanggal 18 ini dilunasi pelunasan dari Penyariana atas penjualan, berarti menjual sekarang dilunas, berarti penerimaan kas. Tanggal 19 jual secara tunai, berarti penerimaan kas lagi. 20 beli barang dagangan, ini kredit jurnal pembelian. Tanggal 21 jual barang dagangan, ini ada syarat berarti kredit jurnal jualan. Bayar tagihan, keluarkan uang berarti jurnal pengeluaran kas. Tanggal 27 beli tapi ada syarat pembayaran berarti beli barang dagangan kredit berarti jurnal pembelian. Tanggal 29 beli barang dagangan ini ada syarat pembayaran berarti jurnal pembelian. Maaf, ada kesalahan, harusnya secara kredit. Kemudian tanggal 30 jual secara tunai berarti uang berarti jurnal penerimaan kas. Kita masih belajar memilah. Nah, kalau sudah bisa memilah mana-mana yang jurnal penerimaan, nanti dikelompokkan ke jurnal penerimaan ke jurnal penerimaan kas, yang masuk yang sudah kita sortir pembelian nggak masuk ke jurnal dan sebagainya. Jadi kalau sudah ya kita lanjut dan jurnal. Terima kasih dari kali ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk materi kali ini, dan agar lebih bermanfaat silakan share ke teman dan sahabat. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Laili Sigit akan menjelaskan materi tentang jurnal khusus dan jurnal umum pada perusahaan dagang. Nah, sebelum ke materi, silakan klik tombol loncengnya untuk subscribe, like, komen, dan share untuk memberikan ilmu kepada yang lain agar bermanfaat. Marilah kita mulai materi kali ini dengan materi jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini hanya ada pada perusahaan dagang. Pengertian jurnal khusus di sini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatatkan transaksi yang sejenis dan sering terjadi.
Sedangkan tujuan dari jurnal khusus adalah mengurangi pekerjaan dalam memindah bukukan ke buku besar dan menciptakan pengendalian intern perusahaan. Macam-macam jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian khusus mencatat dari transaksi pembelian secara kredit. Nah, di sini baik pembelian barang dagangan, peralatan, perlengkapan, dan aktiva lain yang dibeli secara kredit. Kemudian yang kedua adalah jurnal penjualan, mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dan yang ketiga, jurnal pengeluaran kas, catat transaksi berkaitan dengan pengeluaran kas atau mengeluarkan uang. Kemudian yang keempat adalah jurnal penerimaan kas, mencatat transaksi berkaitan dengan penerimaan kas atau menerima uang. Nah, jurnal pembelian tadi adalah hanya mencatat pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan, perlengkapan, peralatan, dan aktiva lain yang secara kredit. Nah, dalam hal ini, editorial kalimat di soal atau transaksi biasanya ilustrasi secara kredit adalah dengan kata-kata secara kredit, dengan faktur, ataupun dengan syarat pembayaran. Syarat pembayaran di sini saya contohkan dengan N30, kemudian 210 N30, EOM atau end of month, dan N10 EOM. Jadi saya memberikan 4 contoh saja, sebetulnya masih banyak yang lain. Nah, di sini sebetulnya untuk syarat pembayaran tergantung dari akad antara penjual dengan pembeli. Makin tinggi tingkat kepercayaan penjual dengan pembeli, maka prosentase potongan semakin besar dan jangka waktu pelunasan bisa lebih longgar atau lebih panjang. Saya akan jelaskan yang 210 artinya adalah akan mendapat potongan 2% ketika membayar maksimalnya adalah 10 hari setelah tanggal transaksi. Misalkan 1 Januari 2021 transaksi awalnya, maka ketika ingin mendapat potongan 2%, maka harus membayar pelunasannya 10 hari maksimalnya setelah tanggal transaksi, yaitu maksimalnya tanggal 11. Nah, ketika membayar setelah tanggal 11 dan seterusnya, maka tidak dapat potongan. Adapun N30 adalah batas waktu bayaran atau pelunasan, atau saya katakan deadline-nya. Format jurnal pembelian. Sini saya contohkan dari Pegang Surya Jaya, yaitu tanggal, keterangan berisi nama perusahaan atau pemasok, syarat pembayaran. Syarat pembayaran tadi misalkan contohnya 210 N30 dan seterusnya. Dan drive isinya adalah nomor akun atau check mark. Kemudian di sini ada kolom debit. Kolom debit isinya pembelian dan akun serba-serbi. Sedangkan kolom kreditnya adalah utang dagang. Nah, kapan akan muncul
akun pembelian di sebelah debit ketika pembeliannya adalah pembelian barang dagangan secara kredit, sehingga bayangan jurnal umumnya adalah pembelian pada utang dagang, sehingga pembelian ada di debit, utang dagang di sebelah kredit. Tetapi ketika pembelian peralatan atau perlengkapan secara kredit atau aktiva yang lain, bukan barang dagangan, maka di sini yang akan muncul di jurnal pembelian sebelah debit adalah bukan pembelian, tetapi masuknya ke serba-serbi dengan akun tergantung tadi. Misalkan beli peralatan secara kredit, maka di sini yang akan muncul adalah nama akun peralatan di sebelah debit, serba-serbi berapa, dan di sebelah kreditnya adalah muncul utang dagang. Jurnal penjualan. Ini ada tanggal, nomor faktur, nomornya berapa, kemudian keterangan, isi nama debitur, kemudian syarat pembayaran seperti tadi ada 210 N30 dan sebagainya, kemudian ref, isinya nomor akun atau checkmark. Kemudian untuk khusus jurnal penjualan, kolom debit dan kredit itu di satu kolom, tetapi debitnya piutang dagang dan kreditnya penjualan. Sini ketika penjualan secara kredit, maka piutang dagang ada di debit dan kreditnya adalah penjualan. Selanjutnya adalah format jurnal penerimaan kas. Ada yang menyikat JKM, jurnal kas masuk. Formatnya tanggal dan keterangan berisi nama perusahaan yang melunasi, kemudian referensi, ini berisi nama akun atau checkmark, dan debitnya adalah berisi kas dan potongan penjualan, dan kreditnya berupa piutang dagang, bisa penjualan atau serba-serbi. Nah, kapan itu ada kas di debit dan akun yang lain, yaitu ketika ada penjualan secara tunai, maka di sini kasnya di debit, penjualan di kredit. Ya, jurnal penerimaan kasnya kas, debit, kreditnya adalah penjualan. Demikian juga ketika penerimaan piutang, kas di debit, piutang dagang ada di kredit. Atau penerimaan piutang tetapi dalam masa potongan, berarti kas di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang ada di kredit. Ataupun penjualan secara tunai tapi selain penjualan barang dagangan, bisa peralatan, bisa perlengkapan atau apa yang lain, pokoknya bukan barang dagangan, maka akan muncul kas di debit, serba-serbi. Kemudian format jurnal pengeluaran kas. Sini ada tanggal, keterangan, berisi nama perusahaan atau nama akun, kemudian referensi, nomor akun atau checkmark. Debitnya adalah ada akun pembelian, utang dagang, dan serba-serbi.
kolom kreditnya adalah kas dan potongan pembelian. Jurnal pengeluaran kas ini berkaitan dengan mengeluarkan uang atau pengeluaran kas. Bisa terjadi ketika ada transaksi pembelian barang dagangan secara tunai, maka bayangan jurnal umumnya adalah pembelian pada kas, sehingga di jurnal pengeluaran kas muncul di debit pembelian dan kas di kredit senilai berapa. Sedangkan yang lain adalah bayar utang. Jadi utang dagang berkurang, kas berkurang. Jadi utang dagang pada kas. Berarti utang dagangnya di debit, kasnya di kredit. Atau membayar beban gaji. Maka di sini akan masuk ke serba-serbi beban gaji, jumlahnya berapa, kas di kredit. Kemudian membayar iklan, maka di sini beban iklan di debit, di serba-serbi kas. Ataupun melakukan pelunasan di dalam masa potongan, maka di sini akan muncul di debit utang dagang, kas di kredit, dan potongan kredit. Jadi semuanya tergantung situasi dari transaksi yang ada. Dan jurnal umum formatnya adalah sama seperti di jurnal umum perusahaan jasa, yaitu tanggal, keterangan berupa nama akun, dan referensi itu berupa nomor akun, debit, dan kredit. Nah, di sini untuk keterangan pada jurnal umum perusahaan dagang, karena jurnal umum di perusahaan dagang hanya mencatat retur saja, baik retur pembelian maupun retur penjualan, maka di sini nanti keterangan biasanya nama akunnya utang dagang, retur pembelian, retur penjualan, dan piutang dagang. Sedangkan jurnal umum di perusahaan jasa itu semua akun akan muncul di keterangan, karena semua transaksi akan masuk ke jurnal umum pada perusahaan jasa. Tetapi kalau di perusahaan dagang hanya mencatat retur saja. Baiklah, kita untuk ke jurnal khusus kita latih perlahan. Maka di sini saya katakan latihan yang pertama adalah latihan pra-jurnal khusus, yaitu hanya memilah dari transaksi yang ada, memilah ke jurnal khusus pembelian, apakah ke jurnal khusus penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, ataupun jurnal umum. Jadi belum masuk ke format jurnal khususnya. Nanti kalau sudah sering latihan memilah, kemudian mengelompokkan, baru latihan ke jurnal khususnya secara format. Baik, tanggal 1 di sini membeli barang dagangan dari toko pesona sebesar 10.500.000 dengan syarat pembayaran 210 N30. Di depan sudah dijelaskan bahwa ketika ada syarat pembayaran itu adalah ciri bahwa pembelian untuk tanggal 1 ini adalah pembelian secara kredit. Ini berlaku untuk pembelian maupun penjualan.
syarat pembayaran, maka otomatis ini adalah secara kredit. Selain secara lugas di transaksi, kadang di tutorial kalimatnya adalah secara kredit langsung seperti itu, atau dengan faktur, atau bahkan dengan nomor faktur sekian dengan syarat pembayaran tak akan 2 dan sebagainya. Nah, di sini tanggal 1 membeli barang dagangan dengan syarat pembayaran berarti membeli barang dagangan secara kredit. Maka di sini masuk ke jurnal pembelian karena membeli barang dagangan secara kredit. Kemudian tanggal 2 inti kalimatnya adalah menjual barang dagangan ini dengan syarat berarti secara kredit. Maka di sini jual secara kredit berarti masuk jurnal jualan. Tanggal 3 ini membeli barang dagangan secara tunai berarti beli tunai berarti mengeluarkan uang, maka jurnal pengeluaran kas. Demikian juga tanggal 3 Desember yang kedua, bayar beban gaji atas mengeluarkan kas berarti jurnal pengeluaran kas. Tanggal 4 menjual barang dagangan ada syarat pembayaran. Nah, inti kalimatnya adalah jual secara kredit, maka masuk ke jurnal penjualan. Tanggal 5 Desember membeli barang dagangan secara kredit, maka jurnal. Lanjut latihan berikutnya tanggal 6 ini membeli barang dagangan dengan syarat pembayaran, maka artinya ini barang dagangan kredit, maka masuk ke pembelian. Tanggal 7 membeli peralatan ini secara kredit, peralatan karena secara kredit maka masuk. Tanggal 8 pembelian barang berarti namanya retur atas pembelian berarti retur pembelian, maka masuk ke jurnal umum. Tanggal 8 dilunasi pembelian berarti membayar, maka masuk ke pengeluaran kas. Tanggal 9 ini juga bayar, terima pembayaran dari atas penjualan, berarti ini dulu pernah menjual, sekarang terima uangnya, berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 11 menerima pengembalian barang dagangan tapi atas barang yang dijual berarti retur penjualan, maka di sini masuk ke jurnal umum. Kemudian tanggal 15 menjual ini secara kredit, maka jurnal penjualan. Tanggal 17 berikutnya lunasi pembelian, bayar berarti jurnal barang kas. Mana sudah oke? Sudah lancar? Mudah-mudahan. Lanjut. Coba gampang latihan. Tanggal 18 ini dilunasi pelunasan dari penyariana atas penjualan, berarti dulu menjual sekarang dilunas, berarti penerimaan kas. Tanggal 19 jual secara tunai, berarti penerimaan kas lagi. 20 beli barang dagangan ini kredit, jurnal pembelian. Tanggal 21 jual barang dagangan ini ada syarat berarti kredit, jurnal
penjualan. Bayar tagihan, keluarkan uang berarti jurnal pengeluaran kas. Tanggal 27 beli, tapi ada syarat pembayaran, berarti beli barang dagangan kredit berarti jurnal pembelian. Tanggal 29 beli barang dagangan ini ada syarat pembayaran berarti jurnal pembelian. Maaf, ada kesalahan, terusnya secara kredit. Kemudian tanggal 30 jual secara tunai berarti uang, berarti jurnal penerimaan kas. Kita masih belajar memilah. Nah, kalau sudah bisa memilah mana-mana yang jurnal penerimaan, nanti dikelompokkan ke jurnal penerimaan ke jurnal penerimaan kas, yang masuk yang sudah kita sortir pembelian nggak masuk ke jurnal dan sebagainya. Jadi kalau sudah biasa kita lanjut dan jurnal. Terima kasih dari kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk materi kali ini, dan agar lebih bermanfaat silahkan share ke teman dan sahabat. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah.